Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addada yahsabu anna malahu ahlata kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah innaha alayhim mu'sadah fi amadim mumaddadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya kok do re mi fa sol la si do? Ya, bersab-sab sekali lagi anaknya jawabnya semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan jasmani, amin. Kesehatan rohani, amin. Lebih-lebih sehat iman dan Islam. Anak-anak sehat semuanya, nak. Mana semangatmu? Mana anak yang sehat? Mana anak yang cerdas? Mana anak yang soleh? Alhamdulillah, tepuk tangan untuk anak-anak TPK Al-Furqan. Wajah-wajah yang tak berdosa. Anak-anak kecil usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan yang paling besar anak usia SD ya nak ya. Luar biasa, semangat sekali kali ini kita mengingat kembali. Anak-anak hari ini ada apa ya sayang? Ada yang bawa jajan semuanya. Kenapa kok bawa jajan? Ada acara apa ya? Maulid Nabi. Coba siapa yang bisa, apa sih Maulid Nabi itu? Hah? Hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepuk tangan sekali lagi. Pinter jempol. Coba bucu tanya lagi, Nabi Muhammad terakhir tanggal berapa ya? 12 Rabiul Awal, disebut dengan tahun gajah. Harinya hari Senin. Coba bucu tanya, tepuk tanya jawab. Nanti bucu yang tanya, samanya jawab ya. Tepuk tanya jawab. Nabimu? Kurang semangat jawabnya. Nabimu? Ayahnya? Ibunya? Lahirnya? Harinya? Tanggalnya? 12. Bulannya? Rabiul Awal. Tahunnya? Tahun gajah. Matinya di Madinah. Tepuk tangan sekali.
Masya Allah, dikasih tanya jawab anak-anak bisa menjawab semuanya. Nabi Muhammad lahir di kota mana? Di Makkah. Ayahnya bernama siapa? Abdullah. Ibunya bernama Aminah. Nabi Muhammad lahir disebut tahun apa? Tahun gajah. Subhanallah. Anak-anakku sekalian, Buju sedikit mengenang kembali bagaimana sosok Rasulullah ketika di akhir-akhir hayatnya. Anak-anak mau dengar cerita enggak? Anak-anak mau mendengarkan ceritanya Buju enggak? Baiklah anak-anak sekalian, kisah tentang Rasulullah ketika mau meninggalkan kita semuanya. Kisah ini terjadi pada Rasulullah ketika beliau jatuh sakit. Ketika beliau sakit, Rasulullah meminta kepada sahabat-sahabatnya untuk datang ke masjid. Kata sahabat beliau, "Ada apa ya? Ada apa ya kok sahabat-sahabat semua dikumpulkan di masjid?" Semua sahabat itu tanda tanya. Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, datanglah ke masjid ini, ada yang saya bicarakan." Semua sedang bisik-bisik, "Ada apa ya? Ada apa ya?" Semua sahabat tanya, ada apa Rasulullah memanggil untuk ke masjid? Ternyata anak-anakku sekalian, Rasulullah ini jatuh sakit. Kemudian tanya, "Wahai sahabatku, adakah kalian yang aku punya hutang kepada kalian?" Sahabat-sahabatnya, "Ya jelas tidak ya Rasulullah, Rasulullah jelas tidak punya hutang." Tanya lagi Rasulullah kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, apakah aku punya hutang kepada kalian?" "Tidak ya Rasulullah," jawab sahabatnya. Sampai 3 kali bertanya seperti itu. Kemudian anak-anakku sekalian, datanglah sahabat Ukasa. "Wahai Rasulullah, saya datang." Semua sahabat kaget. Siapa itu? Ukasa. Siapa nak? Ukasa ini pernah sebelumnya, sebelum masuk Islam, beliau ini adalah sangat kasar. Kemudian Ukasa ini sudah masuk Islam. Tetapi sebelum masuk Islam, beliau ini adalah sahabat Ukasa ini seringkali membantu orang-orang kafir. Kemudian sahabatnya tanya, "Wahai Ukasa, salah apa Rasulullah?" "Ya Rasulullah, dulu pernah engkau ketika perang Uhud, kemudian Rasulullah mengendarai kuda unta, lalu membawa cambuk cemeti. Kemudian Rasulullah mencambuk saya dengan tidak pakai baju." Bayangkan, Rasulullah ditantang seorang Ukasa. Rasulullah dengan sahabatnya dipapah sambil membawa tekennya. Kata sahabatnya, "Cek kebangetan ya si Ukasa. Kok tegone ya, Rasulullah itu sedang sakit, kok disuruh membuka baju?" "Wahai Rasulullah, dulu ketika kau cambuk, Rasulullah dalam keadaan saya dalam keadaan tidak pakai baju. Kalau begitu Rasulullah harus membuka baju." Kata sahabat, "Subhanallah, kok ono wong menungso ya sing koyok ngene iki." Rasulullah itu adalah orang yang jujur, orang yang dapat membantu orang lain dimanapun kita berada, suka menolong. Kok tega ya Ukasa seperti itu? Kata Rasulullah, "Wahai sahabat Umar, wahai sahabat Ali, jangan takut. Biarkanlah, kalau nanti saya mati punya hutang, malah saya sengsara. Biarkanlah Ukasa
Ketika saya dulu pernah mencambuk Ukasa dengan cemeti saya, biarkanlah. Begitu Rasulullah dibuka bajunya, langsung Ukasa cambuknya dibuang, jebret. Lalu apa sayang? Rasulullah dengan Ukasa merangkul. Subhanallah, apa yang terjadi anak-anakku sekalian? Ukasa tidak jadi mencambuk cemeti kepada Rasulullah, tapi apa sayang? Beliau kepingin, wahai Rasulullah, pernah dulu panjenengan barang siapa yang hidupnya pernah kulitnya bisa berdekatan dengan Rasulullah, maka orang itu tidak akan masuk neraka. Maka Ukasa itu ingat sekali ceritanya Rasulullah. Siapa yang mau berdekatan dengan Rasulullah kulitnya, maka beliau tidak akan masuk neraka. Anak-anak kepingin masuk surga? Kalau kepingin masuk surga, dengarkan cerita Ukasa beserta Rasulullah tadi. Subhanallah, Ukasa yang menggebu-menggebu tadi, yang ingin mencabut-nyabik Rasulullah, yang ingin memukul dengan cemeti, tidak jadi. Karena beliau adalah, saya tidak tega ya Rasulullah, engkau adalah pemimpin umat, engkau adalah penolong umat, mana mungkin saya bisa mencabut atau memukul Rasulullah? Tidak mungkin ya Rasulullah. Begitu merangkul Rasulullah dengan Ukasa, langsung Rasulullah, wahai sahabatku, lihatlah ini Ukasa, penghuni surga. Masya Allah, anak-anakku sekalian, luar biasa kan cerita Ukasa yang kepingin memukul Rasulullah, tidak jadi karena beliau ingin masuk surga dengan cara apa? Merangkul Rasulullah, merangkul Rasulullah di dekat begitu kuat. Masya Allah, subhanallah. Cerita ingin menangis. Maka anak-anakku sekalian, dari kisah tadi, mari kita senantiasa untuk berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin masuk surga, kalau anak-anak kepingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah, jangan lupa yang pertama baca sholawat. Ketika anak-anak sholat, tidak pernah meninggalkan baca sholawat. Sambil duduk, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Sambil naik sepeda, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terus kita membaca sholawat. Insya Allah, ketika kita diambil oleh Allah, kita dapat pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo. Hai. Halo. Anak-anak kepingin masuk surga enggak? Sampai tadi apa tidak ingin menangis cerita tentang Ukasa dengan Rasulullah? Yang ingin mencabut, yang ingin memukul dengan sekeras-kerasnya, tapi tidak terlaksana gara-gara apa? Karena Ukasa dengan cara seperti inilah, maka beliau bisa memeluk dengan erat kepada Rasulullah. Inilah saya kepingin masuk surga. Dengan cara apa? Kulitku harus berdampingan, kulitku harus bisa bertatapan dengan Rasulullah. Inilah kekerasan hati Ukasa, niat yang betul-betul kuat untuk ingin masuk surga. Maka Ukasa dengan cara apa saya bisa bertemu Rasulullah? Dengan cara apa saya bisa kulit saya bertemu dengan Rasulullah? Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini tadi, mari dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak yang sekarang ini lagi ngetren, tontonan menjadi tuntunan, tuntunan menjadi tontonan. Mengapa Budi seperti ini? Anak-anak kalau sedang melihat gadget,
melihat video game, sangat-sangat tertarik dengan kalau dipanggil hayyalas sholat, dipanggil mari kita sholat, tapi anak-anak asik lagi melihat apa? Video game. Tapi panggilan sholat anak-anak katanya ingin masuk surga, tidak dihiraukan. Sekali lagi buju pesan, kalau ingin anak-anak masuk surga, satu, niat untuk berbuat baik. Dengan cara apa? Melakukan sholat tepat waktu. Kalau betul-betul dipanggil oleh Allah, ketika sholat asar, cepat-cepatlah sholat asar, kemudian anak-anak berangkat mengaji. Yang kedua, anak-anak membiasakan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukuri apa yang ada. Ya, kita bersyukur, mari kita lakukan. Kalau anak-anak diberikan sehat mata, melihat kita pakai apa? Matanya untuk apa? Besok akan ditanya oleh Allah. Wahai Sifi, kau buat apa matamu? Ya malaikat, tak buat melihat HP. Dipukul sama para malaikat di alam kubur. Jedor matanya. Hancur. Tapi begitu dibuat untuk membaca Al-Quran, teman Samen tadi membaca, Mbak Ara tadi membaca Al-Quran, satu huruf saja pahalanya 10. Berapa yang dibaca tadi? Inilah anak sekalian. Yang pertama tadi apa? Untuk merubah agar kita masuk surga, yang pertama niat untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, anak-anak membiasakan untuk bersolawat. Yang ketiga, anak-anak banyak-banyak bersyukur. Demikian anak-anak cerita tentang kisah Rasulullah. Semoga dari kisah tadi anak-anak bisa mengambil manfaatnya. Ya sayang ya, harus berubah. Setelah peringatan Maulid Nabi ini, anak-anak harus lebih semangat. Sholatnya tidak boleh ketinggalan. Sholatnya sering berjamaah di masjid. Karena pahalanya sholat berjamaah derajatnya 27 derajat. Kalau sholat sendirian mendapatkan pahala hanya berapa? Duh, kok 100? Yang jamaah pahalanya 27. Kalau sholat sendirian 1. Akan dica 27 dengan 1. Nah, anak-anak kepingin dapat pahala banyak apa sedikit? Banyak. Nah, demikian anak-anakku sekalian. Semoga pertemuan kali ini dicatat oleh Allah sebagai amalan sholiham maqbula. Allahumma amin. Mari kita berdoa kepada Allah agar pertemuan kali ini senantiasa dicatat oleh Allah dengan amal yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wal amali wa barakatan fi rizqi wal halal wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai berjumpa kembali dalam gelombang dan waktu yang sama. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.